koar-koar sombong meremehkan timnas Indonesia. Padahal skuad Mutiara Teluk ketakutan sampai minta pengamanan berlapis jelang bertandang ke tanah air. Sementara Jepang justru mewaspadai skuad Garuda sebagai rival baru di grup C. Kemudian ada Cina yang masih berambisi mengejar posisi timnas Indonesia di papan klasemen. Australia dan Arab Saudi juga bertekad tampil habis-habisan dengan menurunkan skuad terbaik. Bagaimanakah rival grup C yang semakin ketar-ketir melawan timnas Indonesia? Koar-koar sombong Bahrain. Bahrain nampaknya masih menyimpan ketakutan untuk bertanding di Indonesia. Pasukan Dilmun khawatir dengan potensi diserang oleh supporter tanah air. BFA sampai menuntut kendaraan lapis baja demi keselamatan para pemain. Permintaan ini bahkan disampaikan langsung oleh Duta Besar Bahrain untuk Indonesia. Dirinya secara khusus menemui Menpora demi mengamankan pasukan Geragan Tarajik. Namun permintaan tersebut ditolak secara halus oleh Dito Aryo Tejo. Mereka memang ada request pengamanan tapi tidak ada barakuda, yang saya rasa juga tidak perlu. Saya yakin supporter timnas Indonesia dan masyarakat Indonesia siap untuk menjadi tuan rumah yang baik, ungkap Dito Aryo Tejo. Meski begitu, Bahrain diprediksi akan semakin kena mental ketika tampil di Gelora Bung Karno. Pasalnya negeri Mutiara Teluk akan berada di antara puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Padatnya para supporter juga sudah terbukti dari tiket yang ludes terjual beberapa menit setelah dibuka. Padahal PSSI sudah menyiapkan 60.000 tiket untuk laga Indonesia Bahrain. Terima kasih #GarudaFans. Seluruh tiket pertandingan versus Bahrain sudah habis terjual. Sampai jumpa di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tulis akun resmi timnas Indonesia di X. Bahrain dinilai akan semakin kena mental melihat koreografi khusus yang disiapkan supporter Garuda. Rencana ini sudah diungkapkan melalui akun Instagram La Grande Indonesia. Sebelumnya, koreografi ini sukses membuat Jepang hilang fokus saat bermain di Gelora Bung Karno. Tekanan dari supporter Garuda justru ditanggapi sinis oleh pelatih Bahrain. Geragan Tarajik malah semakin berani koar-koar dan meremehkan timnas Indonesia. Juru taktik asal Kroasia itu bahkan mencibir kehadiran 3 naturalisasi anyar yang dimiliki skuad Garuda. Melawan Indonesia setiap kali ada 2 dan 3 pemain baru dalam daftar. Sekarang ada 1 kiper baru dari Serie A dan 2 lagi dari Liga Belanda. Sepertinya kami akan bermain melawan Belanda, sindir Tarajik. Selain bermulut julid, pria 59 tahun ini juga menunjukkan kesombongannya. Asalnya Tarajik optimis bisa membantai timnas Indonesia dan lolos ke Piala Dunia dengan mudah. Saya sudah memiliki firasat bahwa kami akan mencapai sesuatu yang istimewa. Sebelum turnamen dimulai, saya bahkan mengatakan sampai jumpa di final dan banyak yang meragukannya. Namun hasil akhirnya membuktikan keyakinan kami. Kesombongan Tarajik semakin berkobar karena ingin melibas semua kontestan grup C. 4 laga terakhir ini akan menentukan segalanya. Kami akan berusaha menenangkan setiap pertandingan termasuk melawan Jepang. Kami tidak takut pada siapapun, ujar Tarajik. Anehnya sikap congkak sang juru taktik justru nggak menular ke anak asuhnya. Buktinya Said Muhammad Jafar selaku kiper veteran Bahrain ogah meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Pemain 39 tahun itu bahkan menganggap skuad Garuda sama tangguhnya seperti timnas Jepang. Pertandingan melawan Indonesia dan Jepang akan sangat menyulitkan, tapi kami akan berjuang dan bermain demi peluang yang ada. Jepang mulai lebih serius mewaspadai timnas Indonesia. Meski sedang di atas angin, Hajime Moriyasu ogah meremehkan timnas Indonesia. Sang pelatih memantau tiap gerak-gerik pasukan merah putih asuhan Patrick Kluivert. Buktinya, Moriyasu menurunkan kekuatan penuh untuk merespon kekuatan timnas Indonesia. Pelatih 56 tahun ini sudah bernafsu ingin mengamankan tiket Piala Dunia. Takefusa Sakubo bahkan kembali dipanggil membela skuad Sakura. Ex-pemain Real Madrid ini tampil cukup tajam di La Liga dengan torehan 5 gol musim ini. Kemudian ada Hidemasa Morita yang tampil bagus saat menghadapi Casapia. Gelandang 29 tahun ini kerap memegang bola dan mencatatkan 22 sentuhan meski bermain sebagai pemain pengganti. Selain 2 nama di atas, Coach Moriyasu juga memanggil sejumlah pemain top negeri Sakura.
Sebut saja seperti Hiroki Ito, Ayase Ueda, Wataru Endo, hingga Daizen Maeda. Bahkan Moriyasu dicurigai mengikuti taktik milik yang dipakai oleh Clivert. Di asal Jepang ini nggak memanggil pemain dari pemuncak klasemen G1 League yakni Kashima Antlers. Moriyasu justru mempercayai penggawa klub yang berada di luar pemuncak klasemen. Sebut saja Keisuke Osaka yang bermain untuk tim posisi ketiga yakni Sunfresh Hiroshima. Selain itu, pemain Samurai Biru juga mulai mewaspadai penggawa Garuda Nusantara. Toki Machida bahkan menyebut timnas Indonesia bisa menjadi batu sandungan bagi Jepang. Penggawa Union Saint-Gilloise ini mengaku takjub dengan komposisi skuad pasukan merah putih. Cerita ini muncul dari kesaksian Sandy Walsh yang sama-sama pernah merumput di Liga Belgia. Saya punya teman dari Jepang yang lagi main di Union Saint-Gilloise di Belgia. Dia bilang kalau kami harus bersiap untuk pertandingan melawan kalian. Jika raksasa seperti Jepang mengatakan hal itu di media, berarti dia menganggap kami sebagai ancaman. Jelas Walsh. Cina ambisius kejar poin timnas Indonesia. Timnas Cina mendapatkan tugas berat dari BFA jelang kelanjutan ronde ketiga. Anak asuh Branko Ivankovic dituntut meraih 4 poin saat menghadapi Australia dan Arab Saudi. Namun juru taktik asal Kroasia tersebut justru keluar timnya bisa merebut poin sempurna. Pada bulan Maret, 2 pertandingan berat menanti kami, mengunjungi Arab Saudi dan menjamu Australia. Setelah pertandingan itu, banyak hal akan menjadi lebih jelas di grup kualifikasi zona Asia terkuat ini. Ivankovic juga semakin optimis bisa lolos dari ronde ketiga karena jarak antar poin belum jauh. Yang terpenting kita masih dalam persaingan dan kami meraih hasil yang bagus. Kami memiliki kesempatan untuk memperjuangkan penempatan langsung di Piala Dunia 2026. Demi mendukung ambisi sang pelatih, BFA langsung membidik naturalisasi anyar. Kali ini Federasi Negeri Tirai Bambu merayu bintang asal Brazil lainnya yakni Sergio Antonio Soler. Kabarnya pemain yang kerap disapa Serginho ini berasal dari akademi yang sama dengan Neymar. Dirinya tercatat sempat membela Santos sejak 2014 hingga 2016. Saat ini pemain 30 tahun itu tengah membela klub Liga Super Cina yakni Beijing Guoan. Tentak tambahan amunisi baru bikin publik Tiongkok keluar bisa lolos ke Piala Dunia. Media suhu menyebut peluang pasukan naga bakal ditentukan saat melawan Indonesia di bulan Juni mendatang. Timnas Cina akan lolos dengan mengumpulkan lebih banyak poin dibandingkan lawan-lawan mereka, terutama dalam pertandingan melawan timnas Indonesia dan Bahrain. Arab Saudi kembali turunkan kekuatan penuh. Timnas Arab Saudi dipenuhi optimisme tinggi jelang lanjutan ronde ketiga. Hervé Renard selaku juru taktik membawa skuad terbaik dalam lanjutan kualifikasi menghadapi Cina dan Jepang. Juru taktik 56 tahun tersebut masih mengandalkan beberapa wajah lama seperti Salim Al-Dawsari. Selain itu, Renard turut memanggil striker Firas Al-Buraikan yang tampil gacor di Liga Champions Asia. Pelatih asal Prancis tersebut mengaku sudah mempersiapkan tim dengan matang. Dirinya bahkan menyebut bakal menghadirkan kejutan saat menghadapi Cina dan Jepang. Pasalnya, ex-juru taktik Los Lille ini mengincar 2 kemenangan demi bisa lolos ke Piala Dunia. Fokus dan persatuan kita akan mendorong keberhasilan dalam pertandingan beresiko tinggi ini, ungkap Rainer. Di sisi lain, sang pelatih wajib membawa pulang hasil positif di jeda internasional bulan Maret. Sebab posisinya tengah berada di ujung tanduk karena performa tim yang inkonsisten. Bahkan Rangers gagal lolos ke final Piala Teluk usai dikalahkan Oman dengan skor 2-1. Padahal kedua negara terpaut 21 peringkat dalam tangga kekuatan FIFA. Atas rentetan hasil buruk ini, Federasi Arab Saudi dikabarkan bakal mencari pelatih baru. Luis Campos yang menjabat sebagai direktur Paris Saint-Germain disebut sebagai sosok pengganti ideal. Kabarnya pria asal Portugal tersebut ditawari bayaran sebesar 20 juta euro atau 356 miliar rupiah per tahun. Sayangnya isu tersebut langsung ditepis oleh CAFF. Australia bawa skuad baru kelabui Patrick Kluivert. Australia sedang menyiapkan rencana baru guna mengatasi perlawanan timnas Indonesia. Mereka mencoba membawa banyak nama baru guna mengelabui skuad Garuda. Para pemain yang dimaksud adalah Alex Grant, Riantik, Kai Trewin, hingga Nektarios Triantis. Mereka diharapkan Tony Popovic bisa menambah kehilangan pilar utama yang mengalami cedera.
Hal ini dinilai akan memberikan keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda nggak akan menghadapi Harry Souther di lini pertahanan. Bek Leicester City ini sebelumnya menjadi sosok yang nggak bisa ditembus penggawa Garuda saat bermain di kandang. Selain itu, absennya Alexandro Kirkati juga menjadi PR besar bagi Australia. Meski begitu, skuad Socceroos tetap optimis dengan kekuatan para pemain baru. Tony Popovic selaku pelatih timnas Australia sendiri mengaku para pemainnya akan serius melawan Indonesia. Kami jelas tidak akan meremehkan Indonesia. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik terlepas dari lawan kami, ujar Popovic. Selain itu, Popovic juga yakin dengan kemampuan Alex Grant yang berposisi sebagai pemain bertahan. Sang pemain dinilai sebagai pengganti yang tepat untuk meredam serangan skuad Garuda. Selain Grant, Nektor Triantis menjadi salah satu senjata rahasia yang sudah disiapkan oleh Popovic. Sang pelatih optimis Triantis akan memberikan efek besar bagi Australia. Triantis membantu Hibernian tak terkalahkan di 13 atau 14 laga. Saya melihatnya bermain langsung melawan Celtic, menciptakan gol yang indah. Ia bermain dengan baik dan ia tampak sangat percaya diri. Mental skuad Garuda semakin meroket. Timnas Indonesia tengah berada di atas angin usai ketambahan sejumlah nama baru. Emil Laudero, Dean James, dan João Pelupesi resmi masuk daftar skuad Garuda untuk lanjutan ronde ketiga. Mewahnya, komposisi skuad Indonesia membuat Patrick Kluivert diberi tanggung jawab berat. Sang pelatih diharapkan mampu meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Cita-cita tinggi publik tanah air langsung dijawab dengan tegas oleh Kluivert. Pria kelahiran Amsterdam itu yakin 100% Indonesia bisa meraih poin dengan skuad yang baru. Kami harus tampil tajam melawan Australia dan Bahrain. Walaupun kami mengejar 6 poin, kami harus menghormati kekuatan lawan, terutama karena kami akan bertandang ke Australia, ujar Kluivert. Pernyataan Kluivert sangatlah wajar mengingat Indonesia punya keunggulan saat melawan Socceroos. Pasalnya, Tony Popovic selaku juru taktik Australia belum bisa membaca strategi Indonesia. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik. Terlepas dari lawan yang akan kami hadapi, kami harus fokus kepada tim sendiri. Kami akan terus berusaha untuk meningkatkan permainan, ungkap Popovic. Di sisi lain, pasukan Merah Putih sebenarnya cukup dirugikan pada pertemuan mendatang. Sebab para penggawa skuad Garuda harus melakukan persiapan yang mepet dan perjalanan panjang. Meski begitu, mental para pemain timnas Indonesia justru nggak kendor sedikit pun. Salah satunya ditunjukkan Tom Haye yang semakin bersemangat menyambut ronde ketiga. Semua orang di Asia tahu bahwa mereka tidak bisa meremehkan Indonesia. Kita harus memberikan kemampuan terbaik karena mereka akan mendatangi kita, ujar sang profesor. Mental baja juga ditunjukkan Ness Hegers yang percaya dengan kekuatan Indonesia. Penggawa FC20 ini bahkan meyakini skuad Garuda jauh lebih unggul ketimbang Australia dan Bahrain. Saya sangat yakin, saya pikir kami memiliki pemain yang lebih baik dan saya tidak ingin berbicara tentang tim lain. Tapi saya sangat percaya pada tim kami dan ketika saya melihat kualitas tim kami, saya pikir kami memiliki peluang yang bagus. Kekuatan baru yang dimiliki timnas Indonesia berhasil mengundang sorotan dari berbagai media. Salah satunya datang dari kanal asal Inggris yakni The Sun. Media ini menyoroti visi baru timnas Indonesia setelah kedatangan Jordi Cruyff dan 3 pemain diaspora anyar. Menurut The Sun, skuad Garuda bisa jadi ancaman besar dengan menambah kekuatan baru. Sepak bola Indonesia sedang mengalami transformasi besar dengan menunjukkan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis dan naturalisasi 3 pemain internasional memperkuat tim nasional menjelang kualifikasi Piala Dunia yang penting. Selain The Sun, media asal Amerika Serikat yaitu Reuters juga menyorot kemajuan skuad Garuda. Mereka menyebut anak asuh Patrick Kluivert bakal memiliki pertahanan yang sulit ditembus. Alasannya, PSSI baru saja kedatangan 3 pemain hebat di sektor pertahanan. Emil Laudero, Dean James, dan João Pelupesi akan segera didaftarkan ke skuad timnas Indonesia. Kehadiran mereka tentu akan mendongkrak performa skuad Garuda dalam memperebutkan tiket Piala Dunia 2026. Bahkan peningkatan performa timnas Indonesia mendapatkan perhatian dari media Vietnam. VN Express menilai skuad Nusantara bisa mendapatkan hasil yang melebihi target awal. Indonesia menargetkan untuk mengamankan setidaknya 4 poin melawan Australia dan Bahrain. Mereka masih memiliki peluang untuk maju ke Piala Dunia, tulis VN Express. Meski begitu, pendapatan berbeda disampaikan oleh media asal Malaysia yakni Makan Bola. Surat kabar negeri jiran ini iri karena Indonesia terus-terusan mendapatkan pemain keturunan anyar.
3 pilar warisan lagi telah dipanggil untuk bergabung dengan skuad Indonesia untuk 2 pertandingan putar ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, tulis Makan Bola.